Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, hari ini kita bahasa Arab pertemuan kedua. Kita melanjutkan tema bab 1 tentang Al-Madrasatu. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid isnan thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un alim. Amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak, kemarin hari ini kita awali dengan al-qiraah, yaitu bacaan. Ini tentang bacaan ini tentang al-madrasatu. Al-madrasatu adalah sekolah, artinya adalah sekolah. Atau al-madrasah. Ini bisa dibaca al-madrasatu, bisa dibaca al-madrasah. Kenapa tuh? Karena depannya ada al, alif lamnya itu berarti belakangnya tidak boleh tanwin. Jadi al-madrasatu atau al-madrasah. Yang boleh adalah itu bacanya. Terus Ana Sulaiman. Ana itu aku, Sulaiman itu nama orang Sulaiman. Ana tilmizu. Ana tilmizun atau ana tilmiz. Ana saya, tilmiz atau tilmizun adalah siswa, seorang siswa atau murid. Jadi saya seorang siswa atau saya seorang murid laki-laki. Karena Sulaiman laki-laki, maka muridnya pakai kata tilmizun atau tilmiz. Kalau perempuan, kalau depannya itu subjeknya perempuan, maka tilmizatun. Oke. Ibu lanjut. Ana tilmiz fil madrasah Muhammadiyah, atau cara bacanya bisa ana tilmizun fil madrasatil Muhammadiyati. Fil madrasati Muhammadiyati. Kenapa pakai ti? Muhammadiyati, madrasati sama Muhammadiyati, karena depannya ada fi, ada huruf jer. Fi itu termasuk huruf jer, yang artinya di. Madrasah, sekolah, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Jadi artinya adalah ana, saya seorang murid di sekolah Muhammadiyah. Ana tilmiz fil madrasah Muhammadiyah atau ana tilmizu fil madrasatil Muhammadiyati. Terus kemudian kalimat berikutnya, ana min Jakarta. Ana itu saya, min itu dari Jakarta, Jakarta. Min itu termasuk huruf jar, huruf jar. Nah, setelah huruf jar itu majrur. Kayak tadi yang fi itu jar, al-madrasati Muhammadiyati itu majrur. Atau majrur itu yang dikenai huruf jar. Nah, depannya ada huruf jar. Nah, min Jakarta, dari Jakarta. Karena Jakarta nama tempat, jadi bukan Jakarti ya, tapi tetap Jakarta, fathah. Min Jakarta. Atau min, misalnya min Makata, Makata. Bukan Makati. Bukan. Tapi tempat jadi Jakarta. Min dari Jakarta, Jakarta. Dari saya dari Jakarta. Ana fil fasli.
atau ana fil fasl. Kalau lebih tepatnya fasli ya, kita mengenal majrur, huruf majrur itu isim majrur itu biasanya salah satunya itu tanda ciri-cirinya itu kasroh ya. Jadi fil fasli. Ana fil fasli. Ana saya fi di fasli itu atau faslun itu adalah kelas. Berarti saya di kelas. Terus wa Imron wa Umar. Wa itu dan Imron nama orang. Wa itu dan Umar nama orang Umar. Berarti dan Imron dan Umar fisahah. Fisahah. Sanya tetap dibaca panjang 2. Fisahah. Atau fisahati. Jadi Imron dan Umar di halaman. Fisahati ya, kasroh. Atau fisahah. Diwakafkan jadi fisahah. Tak itu ketika diwakafkan, diberhentikan atau itu jadi disukunkan. Fisahah. Tak jadi ha, kalau diwakafkan jadi ha. Terus kemudian wa Fatimah fil maktabah atau wal Fatimatu fil maktabati. Jadi kalau mau diwakafkan belakangnya jadi Fatimah sama maktabah. Tapi kalau mau diberi harokat wal Fatimatu fil maktabati. Ya, karena depannya huruf jar ada fi, maka al-maktabati itu majrur. Isimnya, kata bendanya harus majrur. Nah, salah satu majrur jadinya kasroh. Huruf belakang dikasrohkan. Oke, lanjut. Oh ya, artinya itu wa Fatimah dan Fatimah fil maktabati itu di perpustakaan. Terus ana masrur. Saya masrur. Masrur nama orang. Fi di hadhihi ini al-madrasati itu sekolah. Jadi saya masrur di sekolah ini. Nah, seperti itu artinya. Saya masrur di sekolah ini, bukan saya masrur di ini sekolah. Ya kalau diartikan secara letter, di ini fi hadhil madrasati, jadi di ini sekolah. Tapi kan aneh ya, makanya artinya jadi sebaiknya bacanya jadi saya masrur di sekolah ini, maksudnya menunjukkan sekolah ini kene. Oke, lanjut ya. Sekarang latihan. Ini menjawab pertanyaan berikut sesuai bacaan di atas. Jadi kalau ada pertanyaan ini, man itu siapa? Diingat-ingat man itu siapa? Kata tanya siapa? Man Sulaiman. Siapa itu Sulaiman? Siapa tadi Sulaiman? Sulaiman adalah seorang siswa. Berarti Sulaiman tilmiz atau Sulaiman tilmizun. Itu ya. Sulaiman tilmiz atau Sulaiman tilmizun. Terus nomor 2. Min aina Sulaiman? Min dari. Diingat-ingat min dari. Aina di mana? Atau ini maksudnya dari mana? Dari mana Sulaiman? Sulaiman tuh dari mana? Sulaiman suka ngendi? Berasal dari mana? Min aina Sulaiman. Nah, tadi di bacaan Sulaiman itu dari Jakarta. Berarti Sulaiman min Jakarta. Itu ya, Sulaiman min Jakarta. Terus kemudian nomor 3. Man fil fasli. Man
Diingat-ingat bedanya man dengan min. Min dari man siapa. Man fil fasli. Berarti di situ siapa di kelas. Siapa tahu yang di kelas tadi itu? Nah, yang di kelas tadi masih Sulaiman. Diingat-ingat bacaannya. Yang di kelas tadi masih Sulaiman. Jadi man fil fasli, siapa di kelas? Jawabannya Sulaiman. Bisa langsung Sulaiman. Atau kalau mau jawab panjang adalah fil fasli Sulaiman. Tuh. Nomor 4. Aina Imron wa Umar. Aina, diingat-ingat, Aina tadi nomor 2 sudah kita bahas. Aina itu di mana? Di mana, di mana, di mana. Aina, Aina, Aina. Nah, Aina Imron wa Umar. Di mana Imron dan Umar? Nah, tadi di bacaan Imron dan Umar fi di mana tadi? Fisahah. Fisahah. Nah, jadi atau jawaban panjangnya Imron wa Umar fisahah atau fisahati. Imron wa Umar fisahati. Imron dan Umar di halaman. Terus yang nomor 5. Hal Fatimah fil maqsof. Hal, kata tanya hal itu apakah? Beda dengan ma. Kalau ma itu langsung menjawab jawabannya. Tapi kalau hal itu apakah? Mempertanyakan. Apakah? Apakah benar ini buku? Apakah benar ini? Misalnya kayak gitu. Yang kata tanya apakah itu bisa hal, bisa a. Bisa a Fatimah fil maqsof atau hal Fatimah fil maqsof. Apakah Fatimah itu di kantin? Maqsof kan kantin ya. Berarti apakah Fatimah itu di kantin? Kalau di bacaan tadi Fatimah di mana? Ya, Fatimah di perpustakaan. Berarti jawabannya pertanyaan kan apakah Fatimah di kantin? Padahal kan Fatimah di perpustakaan. Berarti tidak ya, tidak di kantin ya. Nah, berarti tidak, berarti jawabannya adalah la. Jadi kalau ada pertanyaan hal atau a, itu jawabannya bisa na'am, bisa la. Kalau membenarkan pernyataan, berarti na'am. Nek na'am nanti belakangnya ya tinggal mengikuti yang pertanyaan tadi dan pernyataannya. Tapi kalau la, kalau tidak, berarti diberi penjelasan yang sebenarnya itu bagaimana. Misalnya contohnya nomor 5 ini. Hal Fatimah fil maqsof. Apakah Fatimah di kantin? Tidak. Fatimah di perpustakaan. Berarti bahasa Arabnya hal Fatimah fil maqsof. Jawabannya adalah la. La, tidak. La Fatimah fil maktabati. Itu ya. Jawabannya adalah la Fatimah fil maktabati atau maktabah. Fatimah fil maktabah. Oke, sampai sini sudah paham? Kalau misalnya jawabannya, misalnya pertanyaannya hal Fatimah fil maktabati, berarti kan pernyataannya betul loh. Apakah Fatimah di perpustakaan? Misalnya diganti ya, bukan maksof tapi maktabati. Hal Fatimah fil maktabati atau fil maktabah? Jawabannya na'am. Ya, na'am. Fatimah fil maktabati. Itu kalau pertanyaannya Fatimah fil maktabati. Berarti jawabannya na'am, karena membenarkan. Kan pertanyaan apakah Fatimah di
perpustakaan. Benar, Fatimah di perpustakaan. Kalau yang nomor 5 ini kan yang pertanyaan aslinya, apakah Fatimah itu di kantin? Jawabannya ya tidak. Fatimah di perpustakaan. Berarti Fatimah fil maktabati. So ya. Oke, lanjut. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia yang benar. Ana, aku, atau saya, Sulaiman. Ana, saya, tilmid, seorang murid atau seorang siswa. Jadi saya Sulaiman, saya seorang murid. Terus sama 2, ana tilmizun, saya seorang murid. Fil madrasatil Muhammadiyah, di sekolah Muhammadiyah. Terus nomor 3, ana fil fasli. Ana saya fil fasli itu di kelas, berarti saya di kelas. Terus keempat, Fatimah fil maktabah atau fil maktabati. Fatimah di perpustakaan. Nomor 5, ana masrur fi hadhil madrasati. Saya masrur di sekolah ini. Oke, lanjut. Ini kalian diminta untuk memberikan mufradat kosakata dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya kalian sudah tahu itu nomor kelas, terus ruangan, terus halaman, udah tahu kalau bahasa Indonesia. Ini bahasa Arabnya. Kalian diminta menulis mufradat kosakatanya sesuai gambar itu dalam bahasa Arabnya. Oke, kelas. Bahasa Arabnya apa? Ya, betul. Faslun. Terus berikutnya ke kiri itu gambar kantor atau ruangan guru. Oh, kalau ruangan guru seperti itu bagus sekali ya, mewah sekali. Oke, itu anggap saja itu ruangan guru. Ruangan guru berarti Ghurfatul Ustad. Ghurfatul Ustad atau Ghurfatul Ustazu. Terus kemudian berikutnya ya, samping kirinya baris pertama itu adalah halaman, berarti halaman sahah atau sahatun. Kalau isim biasanya kalau masih mufrad berdiri sendiri itu masih ini ya, masih aslinya tuh pakai tun. Sahatun. Terus kalau yang ini baris kedua yang sebelah kanan adalah perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya adalah maktabatun. Terus yang tengah itu adalah kantin. Kantin bahasa Arabnya adalah maksofun atau maksof. Terus yang berikutnya setelah kantin adalah masjidun. Terus yang baris ketiga bawah kanan adalah kebun ya, itu ada siswa sedang berkebun, diambil kebunnya. Bahasa Arabnya kebun itu adalah hadiqoh atau hadiqotun. D-nya panjang karena kalau ketemu ya sukun jadi panjang. Hadiqotun. Terus kemudian yang terakhir adalah kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya adalah hammamun. Oke, lanjut. Berilah arti mufradat kosakata berikut. Nah, ini mengartikan maksof tadi apa? Ya, betul. Kantin. Maktabatun tadi apa? Maktabatun. Ya, betul. Perpustakaan. Ghurfatul ustadu. Apa tadi? Ghurfah itu ruangan atau kantor. Apa? Ghurfatul ustadu. Kalau kalian misalnya lupa ghurfatul ya diingat-ingat ustazah. Ustad, maaf. Ghurfatul ustaz. Apa? Ruang guru atau
kantor guru. Ghurfatul ustaz adalah kantor guru atau ruang guru. Ghurfah itu lebih cenderung ke ruangan, ruang. Terus faslun atau fasl. Apa ayo? Kelas. Oke, kelas. Faslun itu adalah kelas. Masjidun adalah masjid. Oke, lanjut. Ya, ini adalah kamus ya, kamus kosakata mufradat dalam bahasa Arab dari pertemuan pertama, pertemuan kedua. Sa'atun, halaman. Maktabatun, perpustakaan. Faslun, kelas. Maqsofun, kantin. Masjidun, masjid. Ghurfatul ustadzu, itu ruang guru atau kantor guru. Hammamun, itu kurang tanwin ya. Hammamun, hammamun, itu kamar mandi. Hadiqotun, itu kebun. Hasan, itu nama orang laki-laki. Kemarin pertemuan pertama ada percakapan antara Hasan dan Ali. Hasan itu adalah nama orang laki-laki, Ali juga nama orang laki-laki. Terus kemudian di percakapan kan kemarin ada Assalamualaikum. Itu artinya adalah semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Makanya ketika mengucapkan salam itu mendoakan orang lain. Makanya ada hadis untuk menganjurkan menebarkan salam. Jadi mengucapkan salam dimanapun kita berada, mengucapkan salam. Jadi mendoakan orang lain, mendoakan sama muslim. Assalamualaikum itu untuk orang muslim ya. Terus kemudian jawaban, karena menebarkan salam itu sunnah, menjawab salam wajib hukumnya. Nah ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kita disunahkan itu ketika menjawab salam itu dilebihkan dari yang mengucapkan. Ya minimal sama. Misalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kalau mau sama. Kalau mau lebih ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Adabnya seperti itu ya. Nah, arti dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh adalah dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga pada kalian. Saling mendoakan. Antara yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam, saling mendoakan. Oke, lanjut. Ya Ali, ya itu sapaan. Hai, wahai. Nah, ini sapaan ya. Hai Ali. Hai Ali, wahai Ali. Ma zalika, ma itu apa? Zalika itu. Jadi itu bertanya, ma zalika apa itu? Nah, beda ya tadi dengan hal ya. Nek hal itu apakah? Hal atau a itu apakah? Kalau ma itu apa? Ingat-ingat ya, hal itu apakah? Nek jawabannya berarti kalau depannya pakai hal, jawabannya bisa ada naamnya, ada lanya. Tapi kalau ma itu apa? Artinya apa? Bukan apakah, tapi apa saja. Apa? Cukup apa? Nah, ma zalika, apa itu? Menanyakan yang ditunjuk itu ditanya. Bendanya yang ditunjuk ditanya. Apa itu? Nah, zalika itu kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, itu digunakan untuk benda yang jauh. Itu kan berarti tidak di dekat kita ya. Kalau di dekat kita kan ini. Nah, itu berarti agak jauh dengan kita. Apa itu? Itu, nah, zalika. Nah, yang ditunjuk apa? Yang ditunjuk kemarin adalah faslun atau kelas. Besarnya. Jadi, zalika faslun atau zalika fasl. Itu kelas. Fasl adalah kelas. Terus aina di mana? Terus tadi apa? Man ya, tadi man itu siapa? Min dari. Ingat-ingat man siapa? Min dari. Oke, lanjut. At-talamiz itu murid-murid. Jadi muridnya itu lebih dari 2. Jadi jamak ya. Jamak. Jumlahnya banyak. Terus kemudian
itu untuk murid laki-laki. At-talamidz. Itu untuk murid laki-laki. Terus lanjut, fi itu artinya di. Ini termasuk huruf jar. Yang termasuk huruf jar yang kita pelajari di bab 1 ini ada 4. Ada banyak huruf jar, tapi yang kita pelajari ada 4, yaitu fi, ila, ala, dan min. Fi, ila, ala, dan min. Fi adalah termasuk huruf jar yang artinya di. Terus al-maktabah itu adalah perpustakaan. Kalau pakai al berarti tidak pakai tun belakangnya. Kalau itu al-maktabah atau al-maktabatu. Tidak boleh al-maktabatun. Karena depannya sudah ada alnya. Kalau tidak ada alnya boleh. Kalau misalnya maktabatun itu boleh. Tapi kalau pakai al itu harusnya depannya tu atau diwakafkan. Al-maktabatu atau al-maktabah. Oke. Syukron. Syukron itu artinya terima kasih. Syukron. Nah, jawabannya adalah afwan. Ini dalam bahasa Arab jawabannya afwan ya. Nah, kalau kita kan taunya afwan itu maaf. Tapi kalau dalam percakapan dalam bahasa Arab itu kalau ada orang mengucapkan syukron ya jawabannya afwan. Nah, kalau kita sebagai orang Islam sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, itu jawabannya jazakumullah khairan katsira. Jazakumullah. Itu kalau banyak. Kalau yang kita ucapkan terima kasih itu perempuan, satu ya jazakillah. Yang kita ucapkan itu teman kita laki-laki, satu ya jazakallah. Semoga Allah membalas kebaikannya. Nah, kayak gitu. Jawabannya kalau orang jawab jazakumullah, jawabannya ya barakallah. Nah, ini syukron, jawabannya adalah afwan. Terima kasih kembali atau sama-sama, gitu ya. Oke, terus di percakapan kemarin ada Hasanah dan Aliyah. Nih, kalau perempuan ada tak marbutohnya, ciri-cirinya salah satunya ada cirinya pakai tak marbutoh. Itu nama orang ya, Hasanah sama Aliyah itu nama orang. Oke, terus lanjut. Matilka, apa itu? Oh, sama dong dengan tadi, sama-sama apa itu. Ya, artinya sama apa itu, tapi penggunaannya berbeda. Kalau matilka berarti yang ditunjuk apa itunya itu bendanya itu benda berciri perempuan atau benda perempuan. Jadi misalnya kalau faslun itu kan laki-laki. Nah, kalau maktabatun itu karena ada tak marbutohnya, jadi dia perpustakaan itu perempuan, jadi disifatkan perempuan. Nah, seperti itu. Jadi pakai tilka. Pakai tilka ya. Ma tilka. Apa itu? Berarti itunya itu bendanya harus punya sifat perempuan atau disifati perempuan atau perempuan. Matilka, misalnya contohnya madrasatun kan sekolah. Nah, ada tunnya atau di situ madrasatun, ada tak marbutohnya, berarti pakai tilka. Nek masjidun kan tidak ada tak marbutohnya, pakai zalika. Nah, seperti itu. Ya, penjelasannya tilka itu artinya sebenarnya tilka sendiri artinya itu. Ma itu apa? Nah, tilka itu termasuk isim isyarah, kata tunjuk. Nah, itu untuk menunjukkan benda yang jauh. Itu kan jauh ya. Nah, kalau tilka ini untuk benda yang sifatnya perempuan. Terus al-ustadz itu artinya guru laki-laki. Kalau perempuan ustazah atau ustazatun. Fil fasli atau fil fasl itu artinya di kelas. Lanjut. Ini yang di bacaan hari ini. Bacaan pertemuan kedua hari ini.
Al-madrasatu itu sekolah. Ingat, kalau depannya al, belakangnya tu. Tidak boleh tun. Itu bisa al-madrasah, bisa, atau al-madrasatu juga bisa. Tapi yang tidak bisa adalah al-madrasatun, itu tidak bisa. Oke, lanjut. Ana itu saya, Sulaiman itu ya Sulaiman, nama orang, fi di al-madrasati. Nah, kalau tadi kan ada fi-nya ya, kalau dibacaan ada fi-nya jadi al-madrasatil Muhammadiyati. Tapi karena ini tidak ada fi-nya, hanya diambil al-madrasahnya, berarti bacanya al-madrasatul Muhammadiyatu. Al-madrasatul Muhammadiyatu. Nah, kalau mau diwakafkan ya al-madrasatul Muhammadiyah. Al-madrasatul Muhammadiyah. Min itu artinya dari. Jakarta, Jakarta. Fil fasli di kelas. Wa Imran, wa itu dan, Imran nama orang. Wa itu dan, Umar nama orang. Terus fisahah atau fisahati itu di halaman. Fi di sahati itu halaman. Kenapa jadi sahati? Karena depannya itu ada fi-nya. Fi itu jar, maka asahati isimnya itu jadi majrur. Jadi berkasroh, ciri majrur satunya kasroh. Lanjut. Wa Fatimah. Wa dan Fatimah itu nama orang Fatimah. Terus fil maktabah. Fil maktabah itu di sekolah. Fil maktabah di perpustakaan. Astagfirullahaladzim. Fil maktabah itu di perpustakaan. Fil maktabati itu di perpustakaan atau fil maktabah. Terus ana Masrur itu nama orang, saya Masrur. Terus fi hadhil madrasati. Nah, ini fi hadhil madrasati. Harus ti ya. Atau madrasah. Tapi kalau kita dalam masih belajar itu diharokati saja. Fil madrasati. Biar jelas. Fil madrasati. Kalau mau membacanya ya fil madros. Fi hadhil madrasah boleh. Atau fi hadhil madrasati boleh. Artinya di sekolah ini. Nah, hadhihi nek tadi tilka zalika kan itu isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang jauh ya. Bendanya jauh dari kita. Kalau yang dekat kan ini. Kata tunjuk yang dekat kan ini. Nah, dalam bahasa Arabnya itu juga nanti tergantung bendanya. Yang ditunjuk itu laki-laki atau perempuan. Sifatnya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan itu hadhihi. Karena madrasatun itu adalah perempuan, ada tak marbutohnya, ada tunnya, maka kata tunjuknya atau isim isyarahnya adalah hadhihi. Kalau kata bendanya itu laki-laki, misalnya masjidun, berarti hadza masjidun. Kalau ada fi-nya berarti fi hadzal masjidi. Nah, kayak gitu. Itu ya. Oke, lanjut.